Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang sempurna, dan juga memujinya serta bersyukur atas limpahan nikmat lahir maupun batin. Di antara nikmat yang terbesar adalah nikmat istiqomah. Istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah melaksanakan salat 5 waktu. Berikut salat-salat yang sunnah. Kemudian istiqomah membaca Al-Qur'an. Istiqomah berzikir. Istiqomah ketika terjerumus ke dalam maksiat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqomah mendatangi majelis ilmu. Sungguh ya ikhwah dan akhwat sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, adalah nikmat yang terbesar. Wajib bagi kita sebagai hamba yang berakal untuk berterima kasih kepada sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan lanjutkan pelajaran kita pada tafsir surah Al-Asr. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Humazah. Tentang surat Al-Humazah, yaitu surat yang menjelaskan ciri dan sifat orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yang mereka akan ditempatkan oleh Allah di neraka Hutamah. Siapa mereka itu? Adalah Al-Humazah wal Lumazah. Orang yang suka menggunjing, suka menceritakan aib saudaranya di belakangnya, kemudian suka mencela dan tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau bertobat. Karena orang mukmin ketika dia terjerumus ke dalam dosa, dia tidak berlama-lama di dalam dosa tersebut. Dia segera kembali kepada Allah, bertobat dan memperbaiki dirinya, membenahi kesalahan-kesalahannya. Jadi humazah lumazah ini adalah orang yang suka mencela, suka menghina, meremehkan orang lain, baik secara terang-terangan atau di belakang orang yang dia hina, tanpa bertobat sampai meninggal. Orang seperti ini akan
ditempatkan oleh Allah di neraka Hutamah. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan atau semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menggolongkan kita ke dalam dua golongan orang ini, yaitu humazah dan lumazah. Jadi malam ini kita akan lanjutkan pada tafsir Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Wal 'asr, demi masa. Al-'asr artinya masa, waktu, zaman. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia seluruhnya tanpa terkecuali lafi khusr, berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq, dan berwasiat untuk menetapi kebenaran, untuk mengikuti kebenaran. Wa tawasaw bis sabar, dan berwasiat, saling berwasiat untuk bersabar. Taib, mari kita dengarkan penjelasan dari Asy-Syaikh Musa'id At-Tayyar hafizahullahu taala dalam kitab tafsir beliau, tafsir Juz' Amma. Kata beliau, qauluhu ta'ala wal 'asr. Firman Allah Subhanahu wa taala wal 'asr, yaqsimu rabbuna bid-dahr. Rabb kita bersumpah bid-dahr, dengan waktu. Ai az-zaman alladzi taqa'u fihi harakatu bani Adam ala aqibati tilkal af'al wa jazaiha. Yang dimaksud dengan al-asr adalah ad-dahr, zaman atau masa, yaitu kata beliau masa taqa'u fihi harakatu bani Adam, yang seluruh pergerakan aktivitas anaknya Adam berada di dalamnya. Jadi semua kita ini berada di dalam waktu, berjalan di dalam waktu, tidak bisa lepas dari yang namanya waktu. Gerak-gerik kita di dalam waktu semuanya, di dalam al-asr. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu yang seperti ini, yaitu waktu yang kita melakukan aktivitas di dalamnya. Dan juga waktu ala akibati tilkal af'al wa jazaiha, waktu yang amalan kita akan dibalas. Maksudnya aktivitas kita, kelakuan kita di dalam waktu itu akan dibalas, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat. Nah, Allah bersumpah dengan waktu yang seperti ini. Artinya waktu ini bukan perkara yang remeh. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Dan ini kebiasaan Allah di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, menunjukkan makhluk tersebut ada kekhususan, keistimewaan. Ada manfaat yang luar biasa bagi umat manusia. Di antaranya waktu, wal asr, demi waktu. Manfaat besar kita hidup dalam waktu. Siapa yang memanfaatkan waktunya di dalam kebaikan, diisi dengan kebaikan, dia akan selamat di akhirat. Yang menggunakan waktunya diisi dengan kesia-siaan, keharaman yang dilarang oleh Allah, dia akan menyesal di akhirat. Berarti waktu ini bukan main-main.
Jadi mari kita menjadi orang yang menyayangi waktu kita, menghargai waktu kita. Makanya ada peribahasa waktu adalah uang dalam bahasa Inggris. Time is money. Waktu adalah uang. Artinya menunjukkan bahwasanya waktu ini berharga. Allah ingin kita lewat ayat yang agung ini mentadabburi, memikirkan waktu ini, bahwasanya waktu ini terus bergulir dan tidak akan kembali ya ikhwan. Waktu yang sudah lewat tidak akan kembali. Makanya kita harus manfaatkan. Dan umur kita itu akan berkurang sesuai jatahnya, sesuai ajal kita. Kalau umur kita misalnya 30, kalau kita hidup 20 tahun berarti 10 tahun lagi tuh. Umur kita 40, ajalnya 40, sekarang misalnya sudah 35, berarti 35 tahun jatahnya. Jadi bergulir terus dan berkurang jatah ajalnya, waktunya. Ujungnya mati. Setelah mati akan mempertanggungjawabkan kelakuannya, amalannya di dunia ini, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali ini waktu. Mari kita manfaatkan. Jangan kita sia-siakan. Kita isi dengan amalan soleh, dengan zikir, dengan perkara yang bermanfaat. Jangan sampai kosong cuma lewat begitu saja. Ini Allah SWT bersumpah wal asr, demi masa. Juga di beberapa ayat yang lain juga Allah bersumpah dengan beberapa makhluknya. Di antaranya wasyamsi waduhaha, demi matahari, waduhaha, dan demi waktu duha. Apa manfaat matahari bagi umat manusia? Nah, ini disuruh kita untuk berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sumpahnya ini. Karena Allah ketika bersumpah dengan makhluknya, menggunakan makhluknya, ada manfaat besar di situ. Antum tahu matahari itu kalau tidak ada matahari tidak ada tanaman yang tumbuh. Padi tidak bisa hidup tanpa matahari. Ubi, sayur, mayur tidak bisa hidup tanpa matahari. Tidak bisa sama sekali. Silahkan antum pelajari di pelajaran biologi. Coba lihat. Kalau tidak ada tanaman yang hidup, manusia mati. Makan apa? Makan angin. Semua orang makan tanaman. Sayur mayur, padi, apa semua hidup dari, kita hidup dari situ. Sementara tanaman-tanaman tadi, padi dan seterusnya ya bisa hidup ini karena ada matahari, sebabnya matahari. Makanya Allah bersumpah wasyamsi, demi matahari. Subhanallah. Manfaatnya yang lain juga ya untuk penerang. Menerangi alam ini, bumi. Juga untuk bisa menjemur pakaian, mengeringkan pakaian. Bayangkan kalau malam terus tidak ada matahari ini. Tidak ada matahari, malam terus, mati orang. Kedinginan. Begitu terbit matahari, keluar matahari, segar sudah kita. Alhamdulillah. Ini nikmat luar biasa. Allah bersumpah ini bukan sembarangan, bukan perkara yang remeh. Wasyamsi waduhaha, demikian juga waktu duha. Juga Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang lain. Siapa yang ingat ayat yang lain yang Allah bersumpah dengan makhluknya? Wal laili idza yaghsha. Malam juga. Malam dibutuhkan untuk kita istirahat. Bayangkan kalau siang terus. Bisa mati manusia. Malam butuh untuk istirahat. Thayyib, banyak fungsinya. Dan ini wal asr, demi masa.
Dan para ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah dengan makhluk itu boleh sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau yang bersumpah adalah kita? Bersumpah menggunakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apa? Kesyirikan demi waktu. Kalau kita bersumpah, kita mengatakan demi masa, hukumnya syirik. Demi ayahku, demi ibuku, demi langit dan bumi, syirik. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia melakukan kesyirikan. Masuk syirik, tidak boleh. Termasuk dosa besar ini, dosa paling besar. Jadi tidak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah atau nama selain nama Allah, selain nama sifat Allah. Jadi yang dibolehkan bagi kita bersumpah itu menggunakan nama Allah atau nama-nama Allah, Asmaul Husna, atau sifat Allah Subhanahu wa taala boleh. Demi Allah, wallahi bisa. Atau dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Wal Azizi misalnya, nama Allah. Bil Azizi kita bersumpah. Wal Ghafuri. Bisa. Menggunakan salah satu dari nama Allah. Nama Allah atau nama-nama Allah yang lain. Atau sifat Allah boleh. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW sering bersumpah menggunakan sifat Allah. Dengan zat yang jiwaku berada di tangannya. Dengan zat yang jiwaku berada di tangannya. Bagaimana bahasa Arabnya? Walladzi nafsi biyadihi. Rasulullah SAW sering bersumpah itu. Walladzi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Itu bukan nama Allah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Boleh bersumpah menggunakan salah satu nama Allah atau sifat Allah, boleh. Selain ini tidak boleh. Syirik, haram. Kecuali Allah sendiri. Wal asr, demi masa. Taib. Kalau orang bersumpah, baik di penerapan dalam bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang lainnya, kalau ingin bersumpah berarti ada perkara atau informasi yang penting yang ingin dia sampaikan. Ada informasi penting. Tidak mungkin orang bersumpah kalau tidak ada yang ingin dia sampaikan. Ada yang ingin dia kuatkan, dia tegaskan di situ, perkuat. Demi Allah. Demi Allah apa? Kalau kita bersumpah berarti ada yang ingin kita sampaikan. Tadi ini sudah mati. Contoh. Tadi ini datang. Tapi biasanya orang kalau ingin memperkuat apa yang dia sampaikan, ingin menegaskan, memperkuat apa yang dia sampaikan, itu menggunakan kalimat sumpah. Jadi orang bersumpah berarti penekanan atau perkara itu penting. Kalau tidak penting, untuk apa bersumpah? Wal asr, demi masa, demi masa. Apa itu perkara yang penting yang setelah sumpah ini ada perkara penting yang Allah ingin sampaikan.
Apa itu? Yaitu kalimat setelahnya. Perhatikan. Santri. Ini bisik-bisik. Perhatikan ke sini. Mana enggak nyatat? Santri wajib bawa buku kalau di kajian. Nyatat. Nanti besok-besok ditanya lupa. Ditanya tidak hafal. Taib. Jadi ada kalimat yang ingin dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat penting. Apa itu? Setelah kalimat sumpah ini, yaitu innal insana lafi khusr, demi masa. Apa itu perkara penting setelah sumpah ini? Sesungguhnya innal insana, al-insan dalam bahasa Arab dijelaskan oleh para ulama, al yang ada di situ namanya al-istighraqiyah, yaitu al yang bermakna umum. Jadi innal insana sesungguhnya seluruh manusia. Bukan sebagian manusia, seluruh manusia. Lafi khusrin, berada dalam kerugian. Khusr, rugi. Di dalam ayat yang mulia ini ada 3 penegas, kalimat penegas atau kata penegas. Jadi di sini Allah menggunakan 3 kalimat penegas. Yang pertama sumpah, yang kedua pakai inna, yang ketiga pakai la. Wal asr, sumpah. Itu sudah penekanan sekali itu. Yang kedua pakai inna, dalam bahasa Arab inna itu ingin menegaskan supaya orang yang mendengar tidak ragu. Betul-betul perhatian, ini inna. Setelah inna ada la lagi. La fi, asalnya itu innal insana fi khusrin. Tapi Allah pakai la. Penegas lagi itu. Jadi 3 penegas. Jadi kalau mau kita terjemahkan wal asri innal insana lafi khusr, sungguh demi masa, sungguh betul-betul. Mau dibahasakan gimana bahasanya? Betul-betul. Sungguh semua manusia tanpa terkecuali berada dalam kerugian. Berada dalam kerugian. Kemudian di sini Allah menggunakan kata fi. Fi dalam bahasa Arab menunjukkan apa? Tempat, dzaraf. Fil masjid, di dalam masjid. Kalau fi khusrin berarti di dalam kerugian, berarti manusia ini semua di dalam kerugian, semuanya. Tidak ada yang lepas. Tidak ada yang lepas. Ini hukum asal. Hukum asal manusia itu dalam kerugian. Kalau kita paham ini, maka orang itu akan berusaha bagaimana menyelamatkan dirinya dari kerugian. Berusaha dia supaya tidak rugi. Misalnya orang mau dagang, itu berusaha, mau buka usaha, jual beli, mau buka kantin, toko, mau menanam misalnya. Dia berusaha bagaimana untuk tidak rugi dalam jual belinya, dalam usahanya. Apa yang dia tanam, apa yang dia ternak. Dipelajari seluk-beluk ini bagaimana supaya tidak rugi ini. Kalau terjadi kerugian, belajar lagi ini apa penyebabnya dan seterusnya. Berusaha bagaimana tidak rugi. Minimal kembali modal. Kalau tidak kembali modal berarti rugi itu. Nah ini rugi ini bukan rugi biasa ini. Rugi di akhirat. Yang dimaksud di sini lafi khusir, rugi di akhirat.
Habis listrik. Mati semua ya. Baik, kita lanjutkan ikhwah. Jadi semua manusia itu berada dalam kerugian. Yang dimaksud rugi di sini adalah rugi di akhirat. Adalah rugi di akhirat. Karena Allah di dalam Al-Quran ketika menyebutkan kerugian orang yang beramal amalan yang buruk, bermaksiat, Allah mengatakan mereka berada dalam kerugian. Yang dimaksud adalah rugi di akhirat. Rugi di akhirat adalah masuk neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Jadi ini hukum asal. Jadi hukum asal manusia seluruhnya berada dalam kerugian. Kalau kita paham ini, kita akan berusaha bagaimana kita tidak rugi. Nah, bagaimana caranya supaya tidak merugi? Supaya tidak masuk neraka. Nah, ada pengecualian. Ada 4 sifat yang Allah sebut pada ayat setelahnya. Siapa yang mengamalkan 4 sifat ini, maka dia terbebas dari kerugian. Atau dengan bahasa lain akan menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses. Jadi sukses itu ketika seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang zuhzih, dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, sungguh dia adalah orang yang faza, beruntung, sukses. Jadi orang yang berhasil, sukses adalah orang yang masuk surga. Itu sudah. Nah, caranya ini kita harus bikin yang 4 ini. Kalau tidak, kita akan berada dalam kerugian terus menerus. Dan kerugian ini tidak bisa lepas dari seorang hamba, tidak akan bisa lepas dari seorang hamba sampai dia mengamalkan 4 perkara ini. Dan kerugian ini bertingkat-tingkat. Sifat kerugian yang ada pada diri seorang hamba bertingkat-tingkat. Ada kerugiannya yang sempurna. Kerugian yang sempurna ya di dalam neraka jahanam, kekal. Ada kerugian yang tidak sempurna. Karena dosanya lebih banyak dari amalan kebaikannya, dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Disiksa dengan atau sesuai kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, Ustadz, kita sering mendengar orang itu akan orang yang beriman, kalau lebih berat amalan keburukannya daripada amalan kebaikannya, maka dia akan dimasukkan
ke dalam neraka jahanam dan disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kadar dosa yang seperti apa? Yang dimaksud adalah kadar dosa yang melebihi timbangan amalan kebaikannya tadi. Bukan dia diazab untuk seluruh dosanya. Paham ya? Bukan diazab seluruh dosa, keseluruhan dosanya, bukan. Tapi kadar yang lebih dari amalan kebaikannya. Misalnya setelah ditimbang kebaikannya 50%. Kebaikannya 40%, dosanya 60. Berarti dosanya yang lebih berat, lebih banyak. Dia akan diazab kadar yang lebih dari 50 itu. Kan dia dapat amalan yang lebih dari 40. Dia kan dapat amalan berapa tadi? 40. Dosa 60. Berarti 40 dosa, amalan 40 ini yang seimbang. Lebihnya yang 20 ini. Dia diazab dengan kadar itu. Bukan diazab semua dosa-dosanya, bukan. Itu yang dimaksud dia akan diazab sesuai kadar dosanya. Maksudnya bukan seluruh dosanya. Kalau seandainya seperti itu tidak ada orang yang hampir bisa selamat. Kenapa? Karena orang yang ketika ditimbang amalan kebaikannya begitu berat amalan kebaikannya, amalan keburukannya sedikit, dia tetap diazab itu. Kenapa? Karena masih ada dosa. Paham ini maksudnya? Karena masih ada dosa. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Penyayang, walaupun dia ada dosa, kalau dosanya ringan, kebaikannya lebih banyak, dia masuk surga. Sudah tidak transit atau masuk neraka lagi, langsung surga. Tapi amalan keburukan yang ketika ditimbang amalan keburukannya lebih berat dari kebaikannya, itu yang dilihat. Misalnya amalannya 40, dosanya 40, lebihnya ini yang 20 ini. Sesuai kadar itu. Bukan keseluruhan dosanya, bukan. Baik, ikhwah. Nah, itu kita cerita tentang apa? Kerugian. Jadi kerugian itu ada dua macam. Ada kerugian yang sempurna, itu kekal di dalam neraka jahanam. Orang kafir, orang munafik, di dalam neraka jahanam. Orang kafir, orang munafik, semua di dalam neraka jahanam. Kekal. Adapun kerugian yang tidak sempurna, ini orang-orang yang beriman yang pelaku dosa. Dosanya lebih besar daripada amalannya. Kerugian. Dan ini di sini orang bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Sesuai dengan sejauh mana amalannya terhadap yang 4 perkara ini. Iman, amal soleh, dakwah dan sabar. Iman, amal soleh, dakwah dan sabar. Mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala setelahnya, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Nah, ini sifat yang pertama. Jadi di sini yang dimaksud 4 perkara ini, 4 sifat ini harus ada pada diri seorang. Harus ada pada diri seorang. Yang pertama iman. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Yang kedua amal, wa tawassaw bil haq, dakwah, wa tawassaw bis sabar, sabar. Wa tawassaw bis sabar. Kita jelaskan apa yang dimaksud dengan beriman di sini.
Yang dimaksud dengan beriman di sini yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Beriman kepada rukun iman yang 6. Atau lebih ringkasnya lagi, yang dimaksud iman di sini tidak kafir. Siapa yang beriman kepada Allah artinya dia tidak kafir. Artinya dia tidak kafir. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada apalagi pada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhirat. Kemudian yang keenam, iman kepada takdir. Siapa yang beriman kepada rukun iman yang 6 ini, maka dia disebut orang yang beriman. Dan juga beriman kepada seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa makna dari beriman tadi? Yang pertama, dia beriman kepada rukun iman yang 6. Perhatikan. Rukun iman yang 6 ini harus dia imani. Salah satunya saja dia ingkari, maka dia tidak beriman. Dia kafir. Yang kedua, beriman kepada seluruh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang umat-umat terdahulu, kisah-kisah umat terdahulu, berita tentang kejadian yang akan datang, perkara gaib, siksaan di neraka, siksaan nikmat di surga. Kemudian berkaitan dengan apa? Perintah dan larangan, dia imani semua. Nah, ini orang yang beriman. Sampai di sini dia terbebas dari kerugian. Sifat yang pertama. Yang tidak beriman maka dia berada dalam kerugian. Kemudian wa amilus solihat, beramal soleh. Jadi dia tidak hanya beriman saja. Perhatikan. Dia tidak hanya beriman, artinya mengimani Allah dan Rasulnya, iman yang 5, kemudian iman kepada akhirat. Tapi dia beramal. Tapi dia apa ya ikhwan? Beramal. Baik amalan yang lahir maupun amalan yang batin. Jadi amalan itu ada 2. Ada amalan lahir, ada amalan batin. Amalan batin disebut oleh para ulama a'malul qulub, amalan hati. Kemudian amalan lahir yaitu a'malul jawarih, amalan-amalan yang lahir, perbuatan anggota tubuh kita. Dan yang paling afdal dari 2 amalan ini adalah a'malul qulub, amalan hati. Amalan hati yang paling afdal. Thayyib, apa itu amalan hati? Apa hati punya amalan? Iya. Dan ini yang seringnya kita lalai. Kita menyangka amalan itu hanya yang lahir saja. Zikir, lisannya ngucap subhanallah, ruku, salat, infak, sedekah, berbuat baik kepada orang tua dan seterusnya, berdakwah, menghafal, yang lahir-lahir. Dia tidak perhatian perkembangan amalan lahirnya, batinnya, amalan hatinya. Apa itu amalan hati? Nah, Fauzan, apa amalan hati Fauzan? Iya, amalan hati apa Fauzan? Niat, nah masuk niat. Apalagi yang lain?
Ah, Khalid, mana Khalid? Apalagi Khalid? Sudah lewat ini Khalid. Hah? Takut. Masya Allah, Khalid masih hafal ya. Takut, amalan hati itu. Jadi hati itu punya amalan. Takut, kemudian cinta. Cinta. Kemudian apa? Harap, roja. Berharap, kemudian tawakal, menggantungkan harapan. Apalagi yang lain? Rasa malu. Malu juga amalan batin, amalan hati. Husnudzon, berprasangka baik, juga amalan hati. Nah, ini kadang yang kita tidak benahi. Kita kadang lebih fokus bagaimana cara sholat sesuai sunnah, mulai dari angkat takbir, masya Allah tata cara sholatnya. Tapi batinnya dia tidak benahi, dari rasa takutnya kepada Allah, rasa cintanya kepada Allah, bagaimana, apa meningkat atau semakin menurun. Rasa malunya kepada Allah meningkat atau semakin menurun. Harapannya kepada Allah semakin meningkat atau menurun. Rasa malunya kepada Allah. Ini amalan batin luar biasa ini. Amalan itu. Hati itu punya amalan. Amalannya yang tadi. Nah, ini yang kadang kita tidak evaluasi. Kita tidak evaluasi. Saya ini rasa cinta saya kepada Allah ini sudah kuat atau lemah. Itu perlu itu. Kita harus evaluasi. Rasa takut saya ini gimana? Ya uji diri sendiri. Ketika berpapasan dengan sesuatu yang bisa menggoda kita berbuat maksiat, gimana tuh? Bagaimana reaksi hati kita? Apakah tercegah, menahan diri untuk tidak berbuat maksiat karena merasa ada yang melihat, mengawasi, takut akan diazab nanti di akhirat, disertai rasa malu kepada Allah. Kenapa malu kepada Allah? Kenapa kita malu kepada Allah, ya ikhwan? Apa yang menyebabkan kita malu kepada Allah? Karena Allah itu memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat banyak, dikasih nafas, dikasih mata, dikasih kesehatan, dikasih makanan, rizkinya lancar, istrinya soleha, anaknya soleha, istrinya cantik, suaminya ganteng. Ini yang ahwat ya, soleh, kendaraan yang mencukupi kebutuhan dan seterusnya. Baru berbuat maksiat, malu dong. Ya malu kita. Orang kalau ingat nikmat Allah, dia malu berbuat maksiat. Mau ngerokok, ada seorang datang kepada seorang alim. Ustadz, boleh saya ngerokok Ustadz? Ya silahkan. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa Ustadz? Silahkan merokok di tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah SWT. Bisa? Tidak bisa. Ya malu. Tiap hari Allah kasih rizki, Allah kasih makan, nafas. Ini nafas ini, nafas. Kadang nikmat yang, coba perhatikan ya ikhwan. Kalau makanan sehari 2 hari antum tidak makan masih hidup, tapi nafas bisa tidak antum? Allah tahan 1 menit saja. Siksaan. Tapi ini lancar nafasnya. Antum kira
Ya Allah ya Rabbi. Ini nikmat baru dipakai berbuat maksiat, dosa, malu. Ah, seorang hamba yang merenungi nikmat Allah Subhanahu wa taala akan muncul dalam hatinya rasa malu untuk berbuat dosa. Paham di sini? Nah, jadi mari kita evaluasi amalan hati kita. Rasa takut kita kepada Allah meningkat atau menurun atau tidak ada. Kalau tidak ada, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati sudah. Lebih baik mati orang begini. Kalau masih ada rasa takutnya cuma berkurang, alhamdulillah masih ada. Rasa harapnya ini bagaimana? Yang dimaksud di sini harapan orang yang berharap dia berusaha. Berharap mau masuk surga, ya harus berusaha dong. Kalau dia berharap tidak berusaha, menghayal namanya. Saya ingin pengen beli motor, tapi tidak kerja. Ini berharap atau menghayal? Menghayal namanya. Dia kalau pengen beli motor, dia harus usaha kerja yang dengannya bisa dapat penghasilan buat beli motor. Kalau dia tidak berusaha, itu namanya menghayal. Begitu juga mau masuk surga, mau terhindar dari neraka jahanam, harus usaha. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya amalan hati itu penting daripada amalan lahir. Karena dari hati ini akan muncul amalan lahir. Terlihatlah orang yang hatinya baik akan terlihat lahirnya. Kalau kita lihat orang ini sering berbuat maksiat, sering nyuri, sering rokok, ya Khalid, sering mencela orang, tidak pakai baju di jalan kesana kemari, sering pacaran, berarti kan nyuri, mukul orang, mencela orang. Ya jelas tidak mungkin orang ini kita katakan orang baik. Tapi kalau hatinya baik, insya Allah akan tercermir pada perbuatannya yang lahir. Jadi mari kita perhatikan ini. Amalan itu ada dua. Wa amilus solihat, dan beramal soleh. Baik amalan yang lahir maupun amalan yang batin. Amalan hati, amalan yang lahir. Tapi ingat, para ulama salaf lebih perhatian amalan batin. Karena dari situ akan muncul amalan lahir. Amalan batin. Karena kita hanya sekedar perhatian amalan lahir, batinnya terbengkalai. Itu jangan seperti itu. Kemudian amalan soleh itu dikatakan soleh kalau terpenuhi dua syarat. Apa itu? Ikhlas dan mutabaah. Ikhlas dan mutabaah. Nah itu. Ikhlas dan apa? Ikhlas dan mutabaah. Amalannya harus sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, kemudian harus ikhlas. Beramal harus mengharap wajah Allah, bukan ingin dipuji, disanjung, dibilang penghafal Al-Quran, baru hafal semangat, ingin dipuji, jangan. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, beramal karena Allah. Kemudian amalannya sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Taib, wa tawassaw bil haq, mereka saling berwasiat untuk menetapi kebenaran, yaitu berdakwah. Setelah dia beriman, dia mengamalkan amalan soleh tadi, baik lahir maupun batin, dia dakwahkan apa yang dia sudah amalkan tadi. Dia sampaikan ke orang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar,
menganjurkan orang berbuat yang baik, menganjurkan orang untuk melakukan perintah Allah, dan melarang orang, mencegah orang untuk berbuat maksiat. Nahi mungkar namanya, melarang kemungkaran. Wa tawassaw bil haq. Kemudian wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat untuk bersabar. Ini yang keempat dari sifat orang yang tercegah dari kerugian, yaitu bersabar. Sabar dari melaksanakan perintah Allah, sabar dari menjauhi larangan Allah, dan sabar dari musibah. Ada 3 macam sabar. Melaksanakan perintah Allah berat. Untuk bisa istiqomah, bisa sholat 5 waktu berat. Butuh kesabaran. Kalau tidak sabar, lepas. Ingat ini santri ya. Jangan sholat 5 waktu cuma di pondok, pulang libur, sholatnya juga libur, jangan. Nah, harus bersabar. Meninggalkan larangan Allah berat, apalagi larangan yang berkaitan dengan kesukaan kita. Dengar musik misalnya, waliyadzubillah. Kemudian lihat yang porno-porno misalnya, apalagi di zaman sekarang, waliyadzubillah. Kalau zaman dulu mau lihat yang porno nanti di tempat-tempat tertentu. Zaman dahulu kala susah mau melihat yang porno. Sekarang subhanallah, sudah di tangan semua. Tidak perlu jauh-jauh. Teruji kesabaran. Di sini di zaman sekarang ini kesabaran artinya ujiannya lebih tinggi. Siapa yang bisa mencegah mengekang nafsunya untuk tidak bisa melakukan maksiat, terutama perkara yang berkaitan dengan kesenangan dia, syahwatnya dia, yang dia suka, maka dia selamat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa amma man khafa maqama rabbih fa innal jannata hiyal ma'wa. Subhanallah. Gimana ayatnya gimana? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada Rabb-nya, takut kebesaran Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mengekang nafsunya untuk tidak berbuat dosa, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya. Subhanallah. Jadi harus sabar meninggalkan larangan, apalagi berkaitan dengan kesenangan jiwa. Kemudian sabar ketika tertimpa musibah. Buka usaha rugi, tidak kembali modal, musibah, harus sabar. Begitu menikah ternyata istri tidak sesuai keinginan misalnya. Dikira soleha ternyata apa? Ternyata toleha, suka membangkang misalnya, tidak bersyukur atas kebaikan suami. Musibah, harus sabar. Sabar. Jadi banyak meninggal orang-orang yang dicintai, istri, anak, orang tua. Kemudian tertimpa penyakit dan seterusnya, kehilangan harta dan seterusnya, ditipu dan seterusnya. Ini musibah-musibah yang hendaknya kita bersabar agar kita ini tergolong orang yang selamat dari kerugian. Coba diulang. Sifat orang yang selamat dari kerugian berapa? Taufik? Taufik. Orang yang selamat dari kerugian berapa cirinya? 10, iya. 4 dalam ayat ini. Apa yang pertama? Beriman. Yang kedua? Beramal soleh. Yang ketiga?
Yang ketiga, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah. Yang keempat, bersabar. Yang keempat, bersabar. Sudah, ini kunci sudah, antum pegang. Kita pegang bersama. Selamat kita sampai di akhirat, sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Beriman, beramal soleh. Apa lagi tadi? Berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian bersabar. Ustadz, masih ada faedah Ustadz dalam ayat ini? Masih. Watawasau, perkataan Allah Subhanahu wa taala, watawasau, saling. Dalam bahasa Arab itu ikut wazan tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, bermakna saling. Takotala artinya saling berbunuhan. Tadoroba saling pukul memukul. Jadi dua belah pihak ini mukul, yang satu mukul gitu. Kalau watawasau berarti saling menasihati. Yang satu nasihati, dia juga dinasihati gitu supaya selamat. Jangan cuma pintar, senang menasihati. Begitu dinasihati mendongkol, tidak mau dengar. Tidak bisa. Bukan sifat orang yang merugi nih, sifat orang yang bebas dari rugi. Tetap rugi orang seperti ini, jangan. Dia senang menasihati, harus senang dinasihati, senang juga. Kamu salah itu, jangan berbuat begitu. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Jazakallah khairan. Terima kasih banyak. Gitu. Jangan ketika dinasihati ini salah, ini salah. Ah, kamu ini anak masih bau kencur. Baru anak kemarin. Ini sombong. Ini sifat-sifat orang yang merugi seperti ini. Jangan. Jangan lihat lah. Jangan lihat yang memberi nasihat, yang menasihati, yang menyampaikan kebenaran, tapi lihat isinya. Supaya kita selamat dari kerugian. Paham ya santri semua? Taufik paham? Taufik? Fauzan? Jadi harus senang juga menerima nasihat. Senang menasehati, senang dinasehati. Ini sifat orang yang terbebas dari kerugian, orang yang akan selamat di akhirat. Thayyib. Ada pertanyaan? Mana tadi pertanyaan? Aduh, sudah saya gulung pertanyaannya. Belum dibaca sudah digulung. Saya lupa, saya kira sudah dibaca. Afwan Ustadz, bagaimana kalau dosanya pahalanya juga apa ini? 50, dosanya 50. Jadi dia masuk surga atau neraka? Surga atau neraka yang 50-50? Ada orang yang seperti ini 50-50. Dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pahalanya sama dosanya sama. Ya, dia menunggu itu. Menunggu tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Tersiksa orang seperti itu juga. Afwan Ustadz, kalau dosanya sama berat dengan amal kebaikannya, bagaimana itu Ustadz? Sama aja tadi itu 50%, 50% ya sama aja. Ashabul A'raf. Nanti antum baca di surat Al-A'raf itu, Ashabul A'raf. Orang yang kebaikannya, keburukannya sama. Timbangannya sama. Taib, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.